Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar hari ini. Bu Dini tak henti-hentinya selalu menyebutkan kata-kata kita sehat walafiat karena lagi masa pandemi seperti ini. Anak-anakku semuanya, sebelum Bu Dini memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku semuanya, hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 4 PB2. Jadi tema 1, subtema 4 PB2. Nah, semuanya buka halaman 165. Buka halaman 165, yaitu tentang bambu. Kemarin sudah Bu Dini bahas perkembangbiakan bambu itu dengan tunas, ya, dengan tunas nih, ya, dengan tunasnya di mana di sini, ya. Nah, nanti kalian baca tunas tumbuh dari perkembangbiakan bambu ini, kalian baca, kalian amati, ya. Nah, jadi bagaimana cara perkembangbiakan bisa ada tunas di bambu itu. Kalian baca di sini sudah dijelaskan. Nah, nanti kalian akan mengurutkan gambar ini, berarti nanti gambar ini nanti kalian potong, kalian tempelkan di sini. Urutan yang pertama yang mana? Nah, kalian tempel di sini. Nah, sudah kalian tempel, kalian buat kalimatnya, ya. Urutan yang kedua yang mana? Misalnya urutan kedua tuh yang mana sudah tunas, apalagi, ya. Nah, kalian tempelkan di sini. Buat penjelasannya bagaimana. Sudah itu yang ketiga, urutan yang ketiga yang bagaimana lagi? Yang perkembangbiakan bambu. Kalian tempelkan lagi di sini, kalian buat penjelasannya. Nah, ini adalah tugas di classroom, ya. Nah, perkembangbiakan bambu ini atau perkembangbiakan dengan tunas ini sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, baik itu pisang, bambu, ya. Nah, itu adalah perkembangbiakan dengan cara bertunas. Tetapi kita tidak bisa mengamati perkembangbiakannya dengan hari ke hari. Makanya boleh kalian cari informasinya tentang perkembangbiakannya dari yang sesuai dengan contoh yang ada di buku ini anak-anakku semuanya, ya. Di Google atau di Mbah Google, ya, atau di internet. Nah, ya, itu adalah untuk tugasnya bahasa Indonesia. Nah, di sini halaman 167 ada juga beberapa halaman 167 tentang proses perkembangbiakan pohon semangka. Perkembangbiakan dengan pohon semangka ini berkembangbiak dengan biji. Nah, ada yang berkembangbiak dengan biji. Contohnya itu mangga. Mangga itu bisa kita kembangbiakan dengan biji, ya. Nah, biji itu ada yang dikotil, ada yang monokotil. Jadi itu akan dibahas di materi di kelas yang lebih tinggi lagi. Jadi bahwa perkembangbiakan ini ada yang dengan tunas, ya, vegetatif alami ini ada yang dengan tunas, ialah yang kemarin geragi, rizoma, sudah itu rizoma atau akar tinggal, sudah itu dengan umbi lapis, umbi batang, ya, itu adalah secara alami. Ada lagi yang secara alami yaitu dengan biji. Biji itu ada yang secara dikotil dan ada secara monokotil. Nah, semangka ini adalah perkembangbiakan secara dengan berkembangkan dengan biji. Nah, ya. Nah, ya, dikotil perkembangbiakan biji yang dengan berkeping dua. Nah, sekarang kalian buka lagi halaman 171 pelajaran PPKN, pentingnya bekerja sama di sekolah. Sekarang, ya, kita amati dulu. Kita kadang butuh teman. Kalau kita di sekolah tidak ada teman, rasanya agak gimana gitu, ya. Agak apa kita yang salah atau kita
tidak bisa mengikuti perkembangan temannya, atau memang teman kita tidak mau. Nah, biasa anak-anakku semuanya, kita harus seharusnya kita itu berteman dengan siapa saja, tidak memandang dia miskin atau kaya, tidak memandang dia ras putih atau kulitnya putih atau kulitnya hitam, orang tuanya pekerjaannya apa, kita tidak memandang, tapi kita semuanya berteman. Nah, sama seperti dengan tumbuhan juga tidak memandang dia mau hidup tunasnya tuh di mana, ya enggak, dengan induknya, pokoknya dia tumbuh aja tunasnya. Nah, dengan tumbuhnya tunas semakin banyak dianya menjadi tambah kuat bambunya. Jadi tunas tumbuh, nanti sudah tumbuh ini nanti ada tunas lagi. Nah, itu membuat tumbuhan yang bambu tadi menjadi kuat, menjadi kokoh. Jadi kalau kita mau tebang aja dia susah karena tunasnya tumbuh terus. Nah, seperti itu juga dengan kerjasama atau persatuan. Karena kerjasama atau persatuan itu kalau kita terpecah belah, kita akan menjadi lebih mudah dimasuki atau mudah diadu domba. Nah, akhirnya kita tidak lagi bersatu. Makanya bangsa Indonesia ini ragam akan budaya, ragam akan dengan agama, suku bangsa dan bahasa, itu yang harus membuat kita menjadi lebih kuat, lebih bersatu lagi. Makanya Indonesia ini harus adanya kerjasama, apalagi kita sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang butuh bantuan orang lain. Jadi makhluk yang butuh bantuan orang lain. Jadi kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kenapa? Kita mau cari makan itu butuh misalnya itu tukang sayur, butuh. Tukang sayur tadi butuh tidak dengan petani? Dia butuh. Kalau tidak ada petani, gimana dia mau jual sayur? Kita tidak ada tukang sayur, gimana kita mau makan sayur? Ya enggak? Nah, jadi kita ini harus bekerja sama. Kita ini adalah makhluk sosial yang butuh bantuan orang lain, yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, makanya di sini ada kerjasama di sekolah. Nah, kerjasama di sekolah itu contohnya apa saja? Yaitu piket sekolah. Sudah itu kerja kelompok, apalagi kerjasama yang ada di sekolah, yaitu pada mata pelajaran olahraga. Ada yang olahraganya harus kerjasama, contohnya sepak bola, futsal, sudah itu kasti, itu kan membutuhkan kerjasama, Sudah itu piket kelas, sudah itu membersihkan sekolah, kerja kelompok, itu adalah salah satu contoh kerjasama yang ada di lingkungan sekolah. Jadi ada kata pepatah itu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu adalah pepatah kita itu dengan istilah itu, ya. Maka kita ini harus peribahasa Indonesia kata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini sama dengan pengamalan sila, yaitu persatuan Indonesia. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, sekarang untuk tugasnya kalian tugas untuk PPKN-nya buatlah cerita, atau kalian pasti punya pengalaman tentang kerjasama dengan kelompok pada kelas, misalnya pokoknya kerjasama di lingkungan sekolah lah, ya. Jadi mau kerjasama di lingkungan sekolah atau kerjasama di lingkungan keluarga. Nah, kalian ceritakan pengalaman kalian tentang kerjasama di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Ya, kalian tulis, tidak usah ditulis di buku tema, tetapi tulis di kertas lembar. Nanti kalian kumpul pada saat pengumpulan subtema 4, pengumpulan tema 1 subtema 4. Jadi bukan kumpulnya di classroom ya, tapi kumpulnya pada pengumpulan subtema 4 nanti. Jadi subtema 4 nanti yang harus kalian kumpul itu buku temanya, MRT-nya, sama tugas yang kemarin yaitu mozaik, sama pengalaman kerjasama
di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Nah, ditulis kalian ceritakan pengalamannya, jangan lupa pakai tulisan huruf saku. Nah, berarti Bu Dini tugasnya apa Bu Dini hari ini yang di-GC? Hari ini yang di-GC yaitu hanya halaman 166. Ya, yang mengurutkan yang tanaman tadi kata Bu Dini. Jadi ini digunting aja, nggak usah difotokopi. Jadi bukunya ini kalian gunting, mana urutan yang pertama, mana urutan yang kedua, mana urutan yang ketiga, nanti diberikan penjelasan. Jadi ini yang digunting, tidak usah difotokopi, itu mengambil waktu juga. Jadi digunting aja bukunya, tempel, nanti buat penjelasan di sampingnya. Nah, paham ya? Jadi yang di-GC nanti itu aja yang dikumpul, tetapi yang pengalaman pribadi kalian tentang kerjasama, mau di lingkungan sekolah boleh, mau di lingkungan rumah juga boleh, itu kalian kumpul pada saat tema 1, subtema 4-nya dikumpul ya. Jadi di subtema 4 itu ada 2 tugas yang harus kalian kumpul tambahannya, yaitu SBDP tentang mozaik sama PKN tentang pengalaman kerjasamanya di lingkungan sekolah atau di rumah. Itu aja materi yang ingin Bu Dini sampaikan, walaupun sederhana, singkat, mudah-mudahan kalian bisa pahami materi yang Bu Dini berikan hari ini. Bu Dini akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.